Jadi untuk definisinya, hipertensi itu suatu kondisi medis di mana saat seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Menurut WHO sendiri itu merupakan peningkatan tekanan darah istirahat yang menetap, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm raksa dan tekanan diastoliknya lebih dari 90. Untuk etiologi sendiri, adapun etiologi dibagi menjadi dua, ada hipertensi esensial atau hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder ataupun hipertensi renal. Untuk hipertensi esensial sendiri itu merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, disebut juga sebagai hipertensi idiopatik. Ini merupakan tipe paling umum dan mencakup kurang lebih 95% dari luas kasus hipertensi. Hipertensi primer biasanya timbul pada umur 30 sampai 50 tahun. Untuk hipertensi sekunder sendiri itu merupakan peningkatan tekanan darah akibat penyakit tertentu dengan penyebab diketahui mencakup kurang lebih 5% dari kasus hipertensi. Kalau untuk penyakit hipertensi sekunder sendiri itu penyebab spesifiknya seperti gangguan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, ada juga hiperaldosteronisme primer dan sindrom Cushing dan lainnya berhubungan dengan kelainan dan lain-lain. Untuk epidemiologinya, secara data epidemiologis menunjukkan bahwa makin meningkatnya populasi usia lanjut, maka jumlah pasien dengan hipertensi kemungkinan besar juga akan bertambah. Baik juga hipertensi sistolik maupun kombinasi hipertensi sistolik dan juga diastolik sering timbul pada usia di atas 65 tahun. Untuk menurut catatan Badan Kesehatan Dunia WHO sendiri, pada tahun 2011 terdapat sekitar 1 miliar orang di dunia itu menderita hipertensi dan 2/3-nya itu berada di negara berkembang yang berpendapatan rendah sampai juga sedang seperti di Afrika. Diperkirakan juga lebih dari 40% orang dewasa di negara tersebut terkena hipertensi. Adapun prevalensi hipertensi sendiri itu diperkirakan akan terus meningkat dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia itu dapat menderita hipertensi. Sedangkan di Indonesia itu angkanya mencapai 31-7% dan hipertensi esensial merupakan 95% dari seluruh kasus hipertensi. Itu faktor risikonya itu ada yang usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, serum lipid, ada juga diet, merokok, ada juga gen ataupun keturunan, stres pekerjaan, asupan garam, dan juga aktivitas fisik. Untuk manifestasi klinisnya, adapun gejala hipertensi sendiri, ada yang tanpa gejala itu sebagian besar, ada juga yang rasa berat ataupun sakit bagian belakang kepala, ada yang sulit tidur, bahkan ada gangguan penglihatan. Untuk diagnosis pastinya itu dapat mengukur tekanan darah. Untuk gejala lain, biasanya itu ada sakit dada, berdebar, nafas pendek, mual ataupun muntah, mimisan, lemah, kelumpuhan, bahkan gelisah ataupun perubahan mental dan serta kesadaran turun. Untuk klasifikasi sendiri, seperti yang tadi, hipertensi primer ataupun esensial, itu merupakan hipertensi terjadi tanpa gejala yang nampak. Jadi tekanan darah terus meningkat meski tanpa penyebab yang jelas. Kalau hipertensi sekundernya itu tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor, dia tidak terkontrol ataupun masalah medis lainnya. Nah ini untuk bisa dibaca nanti. Untuk klasifikasi tekanan darah kliniknya ada beberapa kategori. Kalau optimal itu tekanan darahnya di bawah 120, sedangkan TDD-nya itu di bawah 80. Untuk yang normal 120 sampai 129, untuk TDD-nya itu 80 sampai 84. Normal tingginya itu 130 sampai 139, sedangkan hipertensi derajat satunya 140 sampai 159, hipertensi derajat 2-nya 160 sampai 179, hipertensi derajat 3-nya di atas 180, hipertensi sistolik terisolisasinya itu di atas 140. Untuk penegakan diagnosisnya ada blood pressure, ada risk factor, ada assessment of overall cardiovascular test, terus physical examination-nya. Untuk ini bagian umum. Untuk komplikasinya pada jantung, pembesaran jantung kiri bisa gangguan diastolik dan gagal jantung. Kalau untuk pada otak, itu dapat mengarah pada stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Kalau pada ginjal, ada nephrosklerosis yang menyebabkan gagal ginjal. Untuk tata laksananya itu tekanan darah normal tinggi 130 sampai 139, pernya itu 85 sampai 89, itu nanti dapat intervensi gaya hidup dan dapat dipertimbangkan inisiasi obat pada pasien risiko sangat tinggi dengan PKF ataupun terutama PJK.
Untuk hipertensi derajat 1 itu 140 sampai 159, pernya 90 sampai 99 dengan intervensi gaya hidup. Inisiasi obat segera pada pasien risiko tinggi dan sangat tinggi dengan PKF, penyakit ginjal atau yang MOD. Untuk inisiasi obat segera pada pasien risiko rendah sampai sedang tanpa PKF, penyakit ginjal atau hemat setelah intervensi gaya hidup dalam 3 sampai 6 bulan dan tekanan darah belum terkontrol. Untuk hipertensi derajat 2, 160 sampai 179 per 100 sampai 109. Untuk hipertensi derajat 3, di atas 180 per 110. Tata laksananya sendiri untuk intervensi gaya hidup, ada pembatasan konsumsi garam, perubahan pola makan, perubahan berat badan dan menjaga BB ideal, olahraga teratur, dan berhenti merokok. Untuk tata laksana farmakologisnya, ada obat-obatan yang utama, ada thiazid atau thiazid type diuretics, ada AC inhibitor, ada ARB, ada CCB di dipdropirin, ada juga CCB. Untuk obat-obat klinik keduanya ada diuretik loop, diuretik hemat kalium, diuretik antagonis aldosteron, beta blocker kardioselektif, beta blocker kardioselektif dan vasodilator, beta blocker non kardioselektif, beta blocker kombinasi reseptor alfa dan beta, alfa 1 blocker, sentral alfa 1 agonis dan obat sentral lainnya dan juga direct vasodilator. Untuk prognosis dari hipertensi esensial sendiri, itu terapi kombinasinya obat dan dapat dimodifikasi gaya hidup. Umumnya dapat mengontrol tekanan darah agar tidak dapat merusak organ target sendiri. Untuk studinya itu menunjukkan kontrol tekanan darah pada hipertensi dapat menurunkan insiden stroke sebesar 35-44%. Tetapi sampai saat ini belum jelas apakah golongan obat antihipertensi itu memiliki perlindungan khusus terhadap stroke atau enggak. Ada juga satu studi menunjukkan efek dari ARB ataupun antagonis reseptor keduanya dibandingkan dengan penghambat AC inhibitor menurunkan risiko infark miokard, ada juga stroke dan kematian 13% lebih banyak, termasuk juga 25% penurunan risiko stroke baik fatal maupun non fatal. Untuk edukasi pasien, mungkin pasien perlu diedukasi terkait pemantauan efektivitas pengobatan, kepatuhan dalam berobat, serta deteksi dini dari HMM sendiri. Ini untuk referensinya. Terima kasih. Oke, makasih Kezia. Izin Abang ambil alih langsung. Jadi penjelasan dari Kezia ini sudah cukup bagus untuk hipertensi. Memang dia tidak terlalu banyak hipertensi yang perlu dijelaskan di sini. Yang penting itu yang pertama itu klasifikasinya dari hipertensi sendiri. Kezia boleh minta tolong yang slide tadi klasifikasi. Kita buka lagi. Sekalian kita refreshing ulang. Bentar ya, Bang. Oke. Yang klasifikasi aja. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, ini aja. Nah, ini yang perlu kita bahas di sini, klasifikasinya itu biasanya kita dibilang normal itu di bawah 120 per diastolnya di bawah 80 tanpa adanya gejala. Misalnya kalau misalnya di 110 per 70 kalau nggak ada pusing itu dikatakan normal juga. Nah, dikatakan prehipertensi itu dia 130 sampai 139 sama kayak Kezia bilang, semuanya sama lah ini. Ini yang perlu dihafal karena nanti pas ujian biasanya kalian yang ditanya itu ini. Pada pasien ini dia mengalami hipertensi derajat berapa? Dan apakah hipertensinya itu nanti kalau udah ada krisis, hipertensi krisis nanti itu di atas 180, yang udah hipertensi derajat 3, apakah dia yang emergensi atau yang urgensi? Nanti Abang sarankan untuk kalian tetap baca juga hipertensinya yang krisis. Dia ada emergensi jika ada komplikasi dengan target organ. Kalau dia tidak ada dengan target organ, dia nanti masuknya ke hipertensi urgensi. Nah, itu untuk klasifikasi. Untuk terapinya, izin Abang share screen boleh kerja ya? Boleh, Bang. Iya, Bang. Abang share screen. Hmm.
Nah, untuk GNC 8, nampak nggak? Udah nampak slide Abang? Nampak, Bang. Oke. Untuk GNC 8 sendiri, kalian harus tahu target terapinya berapa. Untuk biar mudahnya, target terapinya untuk usia di bawah 60 tahun, di usia di atas 60 tahun, target terapinya itu 150 per 90. Ini target terapi untuk semua usia di atas 60 tahun. Sisanya untuk usia di bawah 60 tahun atau dengan adanya diabetes atau dengan adanya CKD, itu pasti target terapinya di bawah 140 sampai per di bawah 90. Itu target terapinya. Obatnya bagaimana? Seperti yang dijelaskan di sini, ini dari GNC 8. Yang pertama dipakai itu biasanya S inhibitor, CCB, ARB. Untuk jenis obatnya nanti kita bahas di terapi obat-obatannya untuk selanjutnya ya. Biasanya kalau pada pasien-pasien DM diberikannya itu S inhibitor duluan. S inhibitor itu captopril. Nanti diberikan S inhibitor biasanya di puskesmas dapatnya S inhibitor atau bisoprolol aja dapatnya. Habis itu yang pertama tetap tetap dia gaya hidup yang diperbaiki. Gaya hidupnya seperti apa yang kayak tadi dijelaskan Kezia. Gaya hidupnya pertama garam. Kalian harus tahu juga garam itu berapa banyak yang harus dikurangi. Dia biasanya saran garamnya itu di bawah 2 gram per hari. Kalau untuk yang sudah ada hipertensi biasanya 1 sendok makan itu sudah banyak garamnya. 1 sendok teh sudah banyak garam. Itu sudah maksimal. Kemudian gaya hidup yang lain disarankan untuk olahraga. Olahraganya itu minimalnya 3 kali sehari, minimal 30 menit, olahraga kardio, entah jalan ataupun berenang. Kemudian untuk obat-obatannya ini, apabila tidak mempan dengan obat-obatan ini, disarankan untuk ditambah obat lain. Ditambah obat lain entah digabungkan antara S inhibitor dengan CCB atau KS inhibitor dengan ARB. Nanti kalau misalnya dia tidak dapat eh, blood pressure goal-nya, nanti disarankan diganti obatnya. Diganti obatnya, tapi harus maksimalkan dulu obat sebelumnya, baru kalau tidak dapat goal-nya, baru diganti obat. Begitu seterusnya, sampai dapat obat yang bisa menurunkan atau mengkontrol dari eh, blood pressure-nya. Habis itu yang kayak tadi abang bilang, hipertensi itu kan nanti dia ada dua kalau misalnya yang krisis. Di hipertensi krisis itu dia yang tekanan darahnya itu di atas 180 di atas 120 di atas 120. Nah, hipertensi krisis ini dibagi dua lagi, hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Bedanya apa? Biasanya hipertensi emergensi ini sudah ada target organnya. Target organnya ini salah satunya seperti ini nih, ada hemorage, ada demensia, ada penurunan kesadaran, bisa ada retinopati atau ada gangguan gagal ginjal. Pokoknya kalau udah ada menyebabkan gejala yang parah, bisa aja dia udah ada gangguan target organ. Makanya itu dikatakan hipertensi emergensi. Kalau hipertensi urgensi, biasanya pasien-pasiennya itu dia normal-normal aja, nggak ada gejala apa-apa, tapi tensinya udah 100 di atas 160 semua, udah tinggi kali. Nah, untuk hipertensinya lagi, komplikasinya yang paling sering itu adalah nanti bisa gagal ginjal. Gagal ginjal di sini biasanya dia nanti gangguan kencing, kencingnya bisa tidak ada atau berkurang sampai tidak ada. Nanti juga ada juga pembesaran jantungnya juga di chest X-ray-nya. Untuk hipertensi komplikasinya itu aja. Untuk edukasi seperti yang abang bilang tadi, diatur dietnya, garamnya berapa, habis itu olahraganya berapa lama, habis itu juga merokoknya dihentikan. Itulah yang paling penting, merokoknya dihentikan. Kemudian keluarganya juga harus mengontrol makanannya seperti lemak dikontrol, kolesterolnya dikontrol. Oke. Untuk hipertensi sendiri sebenarnya udah cukup karena yang harus kita tahu hanya klasifikasi, terapi, sama komplikasinya aja. Sama edukasi. Karena biasanya kalau pasien-pasien hipertensi itu dengan edukasi dan pengobatan yang sudah pas, biasanya udah bisa terobati di dokter umum.
Gitu sih. Untuk kayak yang lain ada yang mau ditanya kira-kira tentang hipertensi? Dari abang, Bang, abang rasa cukup sih. boleh Silakan. nanya, Bang? Ya, Bang, tadi kan ada bilang kalau misalnya obat yang gak cocok kan diganti ya, Bang. Itu ada rentang waktu evaluasi penggunaan obatnya gitu nggak, Bang? Sebelum mengganti ke obat yang lainnya gitu, Bang. Kalau pada hipertensi. oke. Untuk berapa jangka waktunya sejujurnya abang belum dapat. Cuma dalam praktek kita kami abang sehari-hari biasanya dia dipantau dalam sebulan karena kan itu biasanya obatnya obat 30 hari. Nah, obat 30 hari itu kalau misalnya dalam 30 hari masih tekanan darahnya tidak terkontrol, masih hipertensi 1, 2, biasanya langsung diganti dengan obat lain. Gitu. Itu sih yang abang tahu selama ini. Oke, makasih, Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, nanti boleh ditanya di sini, boleh ditanya langsung nanti jumpa. Ini kita lanjutkan aja ya untuk selanjutnya, yang topik selanjutnya biar nggak malam kali. Untuk Bang Arbi, udah boleh Bang, ambil alih Bang. Gina mana ya? Belum masuk deh. Oh, Gina. Oh ya, Gina belum sebelumnya ini masuk. kan ada PPDS yang lain juga, ada KUT, ada Bang Arbi. Ada yang mau ditambahkan untuk hipertensi kakak abang? Oh ini aja. Aku masih ingat tuh dulu waktu ini apa aja sih saran aja sih. Kalau abang dulu waktu koas tuh dia belajar susistase. Karena kan kita habis koas tuh nggak lama lagi kita ujian UKDI. Jadi abang tuh dulu misalnya stase penyakit dalam tuh kan, kumpuli semua soal-soal penyakit dalam UKDI gitu. Stase mata, kumpuli semua soal-soal mata. Jadi kita selesai koas itu kita udah ready untuk ujian UKDI gitu. Nah, abang masih ingat tuh dulu tentang hipertensi, ada masuk tentang patofisiologi. Jadi kan untuk tekanan darah itu kan ada rumusnya. Jadi blood pressure itu tekanan darah itu adalah hasil kali cardiac output dengan SVR, systemic vascular resistance. Nah, itu ada tuh ditanya blood pressure itu adalah titik-titik itu ada optionnya, pilih-pilihannya. Nah, itu aja sih. Kemudian nanti uh, dari rumus itu dari formula itu adik-adik bisa tahu kenapa pasien ini dikasih obat ini efeknya apa gitu. Kita bisa jadi tahu. Misal dia dikasih obat S inhibitor. S inhibitor itu kan salah satu efeknya dia menghambat aktivasi angiotensin 2. Angiotensin 2 efeknya bisa menyebabkan vasokonstriksi, hiperaldosteron sehingga menyebabkan reabsorpsi natrium yang tinggi. Kemudian aktivasi sistem simpatik. Nah, kalau kita kasih S inhibitor, maka SPR-nya akan turun. Otomatis dengan darahnya akan turun. Nah, seperti itu. Terus misalnya, tadi kan dia cardiac output dikali SPR. Cardiac output itu dia dipengaruhi oleh stroke volume. Artinya stroke volume, heart rate, dan stroke volume. Nah, stroke volume itu kan dipengaruhi oleh preload, afterload, sama kontraktilitas. Nah, kenapa kita kasih beta blocker untuk menurunkan kontraktilitasnya? Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi adik-adik bisa paham kenapa dikasih obat ini, dikasih obat itu. Satu lagi mau menambahkan, kalau adik-adik mau baca, ada tuh di ESC yang 2018. Tadi adik-adik juga pakai rujukan INA SH yang 2019, kalau nggak salah. Nah, itu juga referensinya ESC 2018. Di situ ada dituliskan 3 bulan. 3 bulan maksimal terapi. Kalau nggak tercapai, boleh kita ganti obat. Kemudian adik-adik nanti bisa baca lebih spesifik
Kalau nggak salah itu ada 5 penyakit yang spesifik. Misalnya pasien dengan AF, apa obat utamanya? Pasien dengan gagal ginjal, obat utamanya apa? Pasien dengan gagal jantung, obat utamanya apa? Gitu. Ada tuh spesifik. Nanti ada bisa tambahin lah. Ada tuh di Insight. Itu aja, Pak. Oke, makasih banyak Bang Arbi. Untuk Gina, gimana Gin? Udah siap? Ini selanjutnya topiknya kemungkinan pembahasannya tentang anatominya, agak kebalik emang. Tapi kita bahas ulang untuk anatomi jantungnya ya. Bang Arbi, Gina, silakan ambil alih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Ovar. Selanjutnya buat topik yang anatomi bisa langsung ditampilin aja slide-nya ya, Dek. Baik, Kak. Sebentar ya, Kak. Ya. Izin Gina, izin yang lainnya mau bilang ya, ini dari tadi aku perhatiin semua yang ngajar itu dari Bang Alvar, Bang Arbin Tony, semuanya itu on cam ya. Tapi kok yang lain-lain nggak pada on cam ya? Harusnya yang lain harusnya on cam ya, karena kan kita udah pada janjian ya malam ini kan mau materi bareng ya. Harusnya sih on cam. Izin Bisa Kak, nggak semuanya on cam? yang di luar. Sedang di luar ya. Oh ini emang tiba-tiba ya nggak ada rencana memang untuk malam ini ya. Soalnya Karena memang takutnya jangan-jangan nih nggak dengerin memang kayak ada Aing rencana nggak ada. keluar sama keluarga sih Kak. Oh jadi ini tiba-tiba ya. Nggak rencana malam ini harusnya ya. Oh malam ini ada waktunya, tapi izin off-cam Kak, kalian lagi di luar sama keluarga Kak. Oke, Oh, iya. Oke, izin makasih Kak Puput. Jadi mungkin maksud Kak Puput bukan cuma hasian ya. Yang lain eh ini kan untuk belajar kalian juga sebenarnya. Masalah, cuma kalian minimal bisa berjanji kalian bisa menjawab apa yang sudah kami ajarkan gitu loh, kira-kira. Kalau yang bisa on cam, abang mohon, yang lain minta tolong on cam. Terima kasih. Itu ya Kak Puput ya. Ada yang tambahin lagi Kak Puput? Iya gitu maksudnya karena nanti kalau kalian nggak bisa, dikirain kami nggak ngajarin lagi kan. Soalnya kan ini dibilang ya kan kayak keperluan untuk kalian juga kan gitu. Maksudnya mastiin karena kan aku juga pernah koas gitu kan. Rasanya kalau misalkan ya bisa aja kan kita nggak on cam nggak tahu nih denger atau enggak ya sambil jalan gitu kan. Kadang-kadang kita dengerin on cam aja belum tentu itu bisa kita cerna dengan baik kan. Gitu maksudnya sih. Ya tapi ya udahlah kalau pada memang nggak bisa on cam tapi ya mudah-mudahan nanti habis ini belajar benar-benar aja lagi ya. Kasih ya. Oke, makasih Kak Puput. Yuk lanjut aja langsung kita ya. Izin teman-teman yang bisa on kan on cam ya. Izin Gina sama Bang Arbi sebelum dimulai. Tadi waktu over belum ada dokumentasi, jadi boleh kita ulang lagi nggak ya slide-nya Slide-nya ya. ditampilin biar bisa, biar ada bukti yang topik hipertensi tadi udah disampaikan gitu. Boleh ditampilin deh yang hipertensi tadi biar kita bikin dokumentasinya dulu. Bentar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Sama yang kawan-kawan yang lain dihubungin aja ya. Kayak Umam mungkin dia nggak jaga ya kan. Kalau nggak jaga, hubungin aja biar masuk juga. Nggak mesti Hasian yang hubungin, yang lain-lain, yang kawan-kawan yang lain boleh ngubungin juga. Ini Kak Ote, kakak yang ngambil. Boleh bentar ya. Aku capture ya.
Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, di stop dulu share screen-nya biar bisa kelihatan ininya, semua pesertanya. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar-bentar, aku lihat dulu. Oke, udah. Oke, Oke, makasih. silahkan lanjut. Kasih Kak Teh. Lanjut Gina sama Bang Arbi ya. Terima kasih. Ini siapa yang baca ya? Bisa dimulai nih. Langsung Ya, dimulai. langsung Sudah mulai aja. kelihatannya Kak Bang? Udah. Langsung dimulai dari Natasha. Silakan Nat. Selamat malam abang, kakak dan teman-teman sekalian. Jadi untuk anatomi jantung yang pertama itu ada pengertian jantung. Sistem kardiovaskular ini terdiri daripada jantung, pembuluh darah dan juga darah. Fungsi utamanya adalah untuk distribusi oksigen dan juga nutrisi. Natasha, Misalnya suaranya seperti boleh agak lebih kuat lagi. okay. Apakah suara saya kedengaran? Udah Udah jelas. Okay. lebih kuat, udah lebih kuat. Oke. Seterusnya fungsi utama sistem kardiovaskular ini adalah untuk distribusi oksigen dan juga nutrisi seperti glukosa, asam amino ke semua jaringan tubuh, juga berfungsi sebagai pengangkutan karbon dioksida dan juga produk limbah metabolik seperti urea dari jaringan ke paru-paru dan ke organ ekskretoris, distribusi air, elektrolit dan juga hormon di seluruh sel tubuh, dan juga ia berkontribusi terhadap infrastruktur sistem kekebalan tubuh dan juga termoregulasi. Seterusnya, jantung ini terletak pada mediastinum, iaitu sebuah wilayah anatomis yang memanjang dari sternum ke kolom vertebra dan dari yang pertama tulang rusuk ke diafragma dan juga terletak di antara paru-paru. Sekitar 2/3 masa jantung ini terletak di sebelah kiri garis tengah tubuh, dan dasar jantung itu ada apex. Apex ini terbentuk oleh ujung ventricle kiri, iaitu ruang bawah jantung, dan terletak di atas diafragma yang mengarah ke arah anterior, inferior dan juga ke kiri. Dasar jantung berlawanan dengan apex dan posteriornya aspek yang terbentuk oleh atria ataupun bilik atas jantung, dan kebanyakannya atrium kiri. Posisi jantung terletak di antara kedua paru-paru dan berada di tengah-tengah dada, bertumbuh pada diafragma thoracis. Seterusnya, selaput yang membungkus jantung disebut dengan perikardium yang terdiri dari lapisan fibrosa dan juga serosa. Epikardium adalah lapisan-lapisan terluar dari jantung, dan lapisan berikutnya adalah myokardium, iaitu lapisan yang paling tebal. Myokardium ni merupakan lapisan otot jantung yang berperan penting untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Sementara itu, lapisan akhir endokardium berada di dalam kantung yang berisi cairan. Perikardium adalah kantung yang berisi cairan yang longgar, dan kantung ini berdinding ganda yang dapat membesar dan juga mengecil untuk membungkus jantung dan juga pembuluh darah besar. Seterusnya, jantung ada 4 ruangan, iaitu atrium kiri, kanan, ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Bentuk dan ukuran jantung relatif kecil, berukuran kira-kira seperti kepalan tangan yang tertutup, sekitar 12 cm ataupun 5 inci untuk panjangnya, 9 cm untuk lebarnya, 6 cm untuk tebalnya, dan juga masa rata-rata
250 gram pada perempuan dewasa dan 300 gram pada pria dewasa. Untuk otot jantung ada 3, epikardium, myokardium dan juga endokardium. Epikardium ini berfungsi sebagai pelindung jantung dan terdiri dari 2 lapisan yang telah disebut tadi, fibrosa dan juga Sorry, serosa. Alisa, ini bentar emang dulu ya. slide-nya nggak jalan ya? Iya, slide-nya slide pertama aja dari tadi. Memang Izin bang, emang satu cuma slide satu aja. slide aja bang. Oh, oh, oke, oke. Oke. Enggak, ini kan presentasi ya. Presentasi itu kan namanya juga PowerPoint kan, ada poin-poinnya, ada gambarnya, ada poinnya gitu. Jadi teman-temannya nggak bingung yang dijelasi apa, gambarnya yang mana gitu. Namanya anatomi kita butuh gambar lah, supaya kita bisa imajinasi gitu. Nggak apa-apa, gambar apa yang ada aja dijelasin. Ya, lanjut lanjut. Atau slide-nya udah siap apa ya? Maksudnya kan kalau kayak gini kesannya kayak kalian belum siap gitu. Kalau cuma satu slide itu sih nggak presentasi namanya ya, Dek. Kayaknya tadi slide yang dikirim ada beberapa di isinya, nggak hanya satu. Nah, ini ada nih. Oh, nggak dijalanin tadi. Izin Kak, jadi kan kami bagi 3 gitu Kak pembagiannya. Nah, bagian Mm-mm. Natasha itu kayak pengenalannya gitu Kak. Nah, ini untuk yang bagian sirkulasi, persarafan, sama sistem konduksi nanti udah beda slide gitu Kak. Oh gitu. Jadi yang bagian Natasha emang cuma satu slide. Iya bener Kak. Oh, oke. Lanjutin deh kalau kayak gitu. Oh baik Kak. Oh mungkin Natasha kalau bisa pakai annotate langsung ditunjuk aja kali Nat di ininya, di layarnya gitu. Biar bisa ditunjukin sekalian. Oke. Untuk otot jantung yang seterusnya itu ada myokardium tersusun di atas mesej jantung ataupun sel otot yang memperlihat seperti struktur subseluloid. Ia berukuran 100 kali 20 mikrometer dan bercabang dengan nukleus tunggal. Sel myosit yang di myokardium ini kaya dengan mitokondria. Khususnya endokardium, dinding dalam atrium yang meliputi membran yang mengkilat dan terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan juga bahagian depan sinus vena cava. Seterusnya ruang jantung. Ruang jantung ada 4. Ada atrium kanan, iaitu terletak di bahagian superior kanan jantung yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru-paru. Atrium kiri di bahagian superior kiri jantung yang berukuran lebih kecil dari atrium kanan dan fungsinya adalah untuk menampung 4 vena pulmoner yang mengembalikan darah teroksigenasi dari paru-paru. Ia berfungsi mendorong darah keluar dari jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Untuk ventrikel kanan terletak di bahagian inferior kanan apex jantung. Fungsinya adalah untuk memompa darah keluar dari ventrikel kanan melalui trunkus pulmoner dan mengalir ke paru-paru. Untuk ventrikel kiri pula ia terletak di bahagian inferior kiri pada apex jantung dan berfungsi untuk memompa darah keluar meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta dan mengalir ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Untuk katupnya pula ada 3 iaitu katup tricuspid terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang memiliki 3 daun katup jaringan ikat fibrosa irregular yang dilapisi oleh endokardium. Untuk katup bicuspid ataupun katup mitral terletak di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Ia terletak pada chordae tendinae dan otot papillaris. Fungsinya sama dengan fungsi katup tricuspid. Seterusnya ada katup semiluna aorta dan juga pulmonar. Untuk
katup semiluna aorta dan juga pulmoner ini terletak di jalur keluar ventrikular jantung sampai ke aorta dan juga trunkus pulmoner. Terdiri dari 3 kuspis berbentuk bulan sabit yang tepi konveksnya melekat pada bahagian dalam pembuluh darah. Untuk katup semiluna pulmoner ini, ia terletak di antara ventrikel kanan dan juga trunkus pulmoner. Dan untuk katup semiluna aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Perubahan tekanan dalam ventrikel dan aorta dan juga dalam pembuluh sembilan pulmoner menyebabkan darah hanya mengalir ke dalam pembuluh dan juga mencegah aliran balik ke dalam ventrikel. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan diteruskan oleh Sadam. Oke, boleh next. Jadi sistem perdaran pada jantung itu bisa didarahi oleh arteri dan vena. Nah, kalau misalkan untuk arteri dan vena itu terbagi menjadi 3, ada tunica intima, tunica media, dan adventitia. Nah, untuk yang tunica intimanya, dia itu nanti terdiri atas lapis sel endotel itu nanti berdekatan pada bagian lumen, dan di bawah endotel itu nanti ada lapisan subendotelial yang nanti dia itu mengandung jaringan ikat berupa loose connective tissue. Itu merupakan suatu jaringan ikat longgar yang nanti dia itu bisa untuk membantu daripada sel endotelium itu dalam hal nutrisinya juga. Terus kemudian ada membrana elastika interna, tapi itu tidak ada pada vena. Dan kalau misalkan pada lumen vena biasanya terdapat adanya katup. Nah, untuk yang tunica media itu nanti tersusun atas vascular smooth muscle cell atau tersusun atas otot polos, dan juga ada membrana elastika eksternal yang akan memisahkannya dengan tunica adventitia. Itu nanti tersusun atas connective tissue dan ada vasa varosum, di mana vasa varosum itu penting untuk nutrisi bagi pembuluh darah itu sendiri. Nah, untuk arteri dan vena yang memperdarahi daripada jantung itu sendiri, boleh next slide. Nah, kalau kita lihat di situ pada bagian pangkal aorta, itu nanti terdapat ada 3 kuspis. Ada kuspis semilunaris aorta sinistra, dextra, dan ada yang posterior. Nah, untuk yang kuspis semilunaris aorta sinistra dan dextra, dia itu punya ostium, di mana ostium itu nanti dia itu menjadi permulaan dari arteri koronaria sinistra dan dextra. Nah, untuk yang gambar kanan terlihat ada left coronary arterinya, itu nanti berasal dari kuspis yang sinistra. Ada juga yang right coronary artery, itu terlihat di sana. Itu nanti untuk yang left coronary artery kan bisa bercabang ke depan menjadi uh, left anterior descending gitu kan, atau arteri interventricularis anterior pada sulcus interventricularis anterior. Next. Nah, terlihat pada gambar kiri kalau untuk percabangan daripada arteri kornea sinistra itu pada bagian depan bisa bercabang menjadi LAD atau arteri interventricularis anterior, dan juga dia akan bercabang menjadi ramus lateralis pada bagian depan. Nah, untuk percabangan belakang nanti dia bisa menjadi LCX atau left circumflexa artery. Terus kemudian pada bagian depan terlihat ada arteri coronary dextra yang nanti dia itu berjalan di sepanjang sulcus coronariusnya dan juga akan bercabang menjadi arteri marginalis dextra. Terus kemudian di gambar kanan juga terlihat bersama dengan venanya juga. Jadi nanti dari sinus coronarius dia akan bercabang menjadi vena cardiaca magna dan parva, dan kemudian dia pun akan ke depan. Untuk yang magna itu dia menjadi vena interventricularis anterior pada sulcus interventricularis anterior bersama dengan percabangan dari arteri coronaria sinistra, sehingga nanti dia pun menjadi arteri vena interventricularis anterior atau yang terdapat pada sulcus interventricularis anterior. Next. Nah, ini percabangan belakang dari arteri koronaria sinistra dan dextra. Jadi sinistra yang ke belakang tadi menjadi ramus circumflexa dan kemudian akan bercabang menjadi ramus posterior ventriculi sinistri. Terus kemudian untuk arteri koronaria dextra itu nanti akan bercabang menjadi ramus intervesicularis posterior yang nanti bersama dengan percabangan dari vena gitu. Next. Nah, untuk gambar kanan terlihat itu ada sistem venanya. Jadi, nanti vena-vena itu akan masuk ke dalam atrium kanan ataupun atrium kiri. Nah, untuk yang atrium kanan di situ nanti akan masuk vena cava inferior, vena cava superior, dan juga ada
sinus coronarius. Nah, terlihat di gambar kanan kalau sinus coronarius itu nanti dia itu bisa bercabang, ada menjadi vena cardiaca magna ke kiri depan, terus kemudian ke kanan depan dia menjadi vena cardiaca parva dan vena cardiaca media. Nah, terlihat di situ vena cardiaca media akan bercabang menjadi vena interventricularis posterior bersama dengan arteri interventricularis posterior pada sulcus interventricularis posterior. Terus juga sinus coronarius di sepanjang sulcus coronarius untuk ke kiri depannya dia pun akan menjadi vena cardiaca magna dan menjadi vena interventricularis anterior. Terus untuk vena cardiaca parvanya itu nanti dia akan ke kanan depan dan kemudian dia pun menjadi vena marginalis dextra bersama arteri marginalis dextra. Next. Sekian akan dilanjutkan oleh Kalisya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang sistem inervasi dari jantung. Oke, jadi sebenarnya untuk walaupun jantung itu dapat mulai kontraksinya sendiri, tapi aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh sistem saraf. Sehingga aktivitas jantung tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh dan impuls pengaturan ini dilepaskan oleh pusat pengatur di otak dan susun tulang belakang yang disalurkan melalui saraf simpatis dan parasimpatis yang kerjanya itu berlawanan. Nah, di sini untuk pusat pengaturan jantung sendiri, pusat tertingginya itu terletak di korteks cerebri, sehingga faktor fisik dan emosi dapat mempengaruhi aktivitas dari jantung itu sendiri. Lalu, selanjutnya pusat berikutnya setelah korteks cerebri itu akan ada di bawahnya itu hipotalamus. Untuk di bagian posterior, dia akan mengirimkan impuls ke pusat eksitasi di medula oblongata. Sedangkan untuk yang bagian medialnya, dia akan mengirimkan impuls ke pusat inhibisi di medula oblongata. Lalu kita masuk ke pengaturan sistem parasimpatis dan simpatisnya. Untuk parasimpatis sendiri, impuls yang disalurkan oleh sistem parasimpatis dia cenderung akan mengurangi aktivitas dari jantung seperti menurunkan denyut jantung, menurunkan kontraksi konduksi, menurunkan kontraktilitas, dan menurunkan kepekaan otot jantung. Lalu variasi tonus vagus merupakan faktor utama dalam perubahan denyut jantung. Jadi dalam bahasa simpelnya parasimpatis itu kayak menurunkan frekuensi dari denyut jantung dan dapat menurunkan tekanan darah juga kalau mau kita hubungkan. Nah, dan di sini yang berperan itu ada nervus vagus. Lalu selanjutnya untuk simpatis, seperti yang dibilang tadi, itu keterbalikannya. Jadi untuk simpatis sendiri secara konstan akan mengeluarkan impuls dan cenderung untuk mengakselerasi aktivitas jantung. Di antaranya itu ada meningkatkan frekuensi denyut jantung, meningkatkan konduktivitas, meningkatkan kontraktilitas, dan meningkatkan kepekaan otot jantung. Oke, lalu selanjutnya refleks jantung. Jadi untuk di jantung sendiri terdapat dua buah refleks yang melibatkan jantung ya. Ada refleks eksitasi dan inhibisi. Dan masing-masing refleks ini memiliki 5 komponen, yaitu ada reseptor, serabut aferen. Aferen itu yang membawa impuls ke pusat refleks. Terus juga ada pusat refleks di medula oblongata, serabut eferen, dan juga ada organ efektor yaitu jantung itu sendiri. Nah, kalau misalnya eksitasi intinya itu efeknya terjadi peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi dan akhirnya peningkatan curah jantung. Nah, untuk eksitasi dan inhibisi itu beda stimulusnya. Kalau misalnya eksitasi, stimulusnya ialah peningkatan venous return menuju ke atrium kanan. Nah, peningkatan venous return tersebut itu akan memicu suatu reseptor, itu baroreseptor yang terletak di dekat muara vena cava. Nah, kita tahu kalau baroreseptor kan peka terhadap tekanan. Nah, selanjutnya, baroreseptor akan mengeluarkan impuls lalu disalurkan ke serabut aferen, nervus vagus, dan akhirnya ke pusat refleks otonom di medula oblongata. Ini kalau pada gambarnya di sini. Lalu selanjutnya refleks tadi kemudian pusat refleks mengurangi impuls parasimpatik dan meningkatkan impuls dari simpatis yang disalurkan melalui serabut eferen ke jantung, dan efeknya ini tadi peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi dan akhirnya peningkatan curah jantung. Dan untuk inhibisi itu untuk stimulusnya berbeda dengan eksitasi, yaitu peningkatan tekanan arteri. Nah, stimulasi lain itu sebenarnya berasal dari daerah abdomen dan stimulasi nyeri juga dapat menimbulkan dari refleks inhibisi ini. Lalu sama aja stimulasi ini akan memicu atau merangsang reseptor baroreseptor yang terdapat di arcus aorta dan juga sinus caroticus. Nah, lalu nanti baroreseptor akan mengeluarkan impuls yang disalurkan oleh serabut
aferen, nervus glosopharyngeal, dan nervus vagus menuju ke pusat refleks otonom di medula oblongata. Dan akibatnya kebalikan dari eksitasi tadi, berarti dia akan meningkatkan si parasimpatis dan menurunkan respon simpatisnya. Akibatnya, efek dari jantungnya itu akan terjadi penurunan frekuensi jantung dan pengurangan kekuatan kontraksi sehingga curah jantung menurun dan akhirnya terjadi penurunan tekanan darah seperti itu. Oke, lalu selanjutnya akan dibahas tentang sistem konduksi dari jantung. Jadi di sini dimulai dari yang atas bagian atrium kanan atas, jadi intinya ada 4, ada SA node, AV node, bundle of His, dan Purkinje fibers. Nah, untuk yang SA node ini awal mula terjadinya potensial aksi yang dibuat si SA node, dan dalam keadaan normal harusnya memang dia yang bekerja. Lalu selanjutnya akan disalurkan ke AV node, dan di AV node ini akan terjadi delay sinyal. Lalu kalau misalnya di EKG-nya itu udah dicerminkan dengan segmen PR. Lalu selanjutnya dilanjutkan nih ke bawah, ada yang namanya bundle of His. Dia akan turun menuju interventricular septum. Lalu selanjutnya setelah dia turun ke ventricle, dia akan menyebar melalui Purkinje serabut saraf Purkinje di seluruh bagian ventricle yang menyebabkan mereka untuk berkontraksi seperti itu. Oke, lalu untuk secara anatomisnya ya letaknya, yang pertama untuk yang SA node itu di bagian atas, lebih tepatnya suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat dengan masuk vena cava superior. Lalu untuk AV node sendiri itu merupakan suatu berkas kecil di dinding atrium kanan yang dekat dengan septum, tepat di atas pertemuan atrium dan ventricle. Lalu untuk bagian dari bundle of His, dia itu suatu jarum sel khusus yang berasal dari AV node dan masuk ke dalam septum interventricular, septum interventricular. Dan di sini dia akan terbagi menjadi 2, bagian kanan dan bagian kiri. Sedangkan serat Purkinje itu serat-serat halus terminal yang menjulur dari berkas bundle of His dan menyebar ke seluruh myocardium ventricle seperti ranting kecil dari suatu cabang pohon. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ini untuk letaknya tadi, ini yang dekat dengan vena cava superior. Lalu ini yang AV node, lalu ini bundle of His terbagi menjadi 2, kanan dan kiri. Lalu ini yang serat-serat Purkinje-nya. Lalu untuk berdasarkan yang dihasilkannya untuk standar itu biasanya menghasilkan 70-80 per menit, lalu untuk AV node itu 40-60, sedangkan bundle of His ataupun Purkinje fibers itu 20-40 per menit. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari anatomi jantung. Mungkin Kalisa balikin lagi ke Kak Gina dan Bang Tony. Makasih Kak Bang. Oke, tadi udah presentasinya lumayan bagus. Makasih ya buat adik-adik yang udah presentasiin. Sebenarnya kalian belajar anatomi jantung itu kan supaya kalian lebih tahu untuk kalian paling siklus jantung ya. Kalau misalnya buat kalian fisiologis jantung itu gimana? Apa ya? Barbie ada mau dibilang nggak? Apa ya? Mungkin udah bagus sih. Cuman ada beberapa penjelasan, cuman gambarnya nggak ada. Jadi Iya sih. bayangkannya itu agak sulit gitu. Misal kayak tadi kan, penjelasan mengenai perikardium. Itu kan gambarnya banyak di Google tuh, tinggal cari aja tentang perikardium kan. Jadi coba balik lagi slide pertama tadi. Ini dia. Tadi siapa tadi yang dia jelasin tentang perikardium, cuman nggak ada gambar yang jelas. Natasha. Ya. Nah, itulah dia. Jadi intinya perikardium itu dia menjaga posisi jantung tetap di situ aja, dia nggak kemana-mana. Jadi dia kan dibagi 2, ada yang fibros, ada yang serous. Yang fibros sebelah luar, yang serous sebelah dalam. Nah, yang fibros ini dia menempel. Kalau di bagian bawah dia menempel ke diafragma, di bagian kanan kiri dia menempel ke bagian mediastinum, di bagian depan dia menempel ke bagian sternum. Fungsinya yaitu menjaga jantung itu tetap berada pada posisinya. Kemudian di sebelah dalam ada namanya serous. Serous ini dibagi 2, ada yang parietal, ada vistral.
Nah, parietal ini karakteristiknya mirip dengan yang fibrous. Nah, yang visceral ini dibagi dua dia. Yang serous dibagi dua, ada yang parietal sama visceral. Kemudian di antara kedua itu ada namanya eh, apa lapisan apa namanya gini aku lupa Gin. Apa bang? Ada ruang Apa sih ini? prekardium, ada ruang prekardium di visceral itu. Dia mengandung prekardial fluid. Prekardial. Biasanya Dia ada normalnya saknya. ya dia 10 sampai 50 mili lah. Ada cairan di situ. Fungsinya apa? Supaya dia mengurangi gesekan sewaktu jantung itu kontraksi dan relaksasi. Nah, kalau cairan yang berlebih, lebih dari 50 cc, itu disebut dengan efusi perikardium. Nah, efusi tahuin anatomi itu aja sih sebetulnya. Kemudian banyak yang hilang nih. Misalnya atrium kanan itu kompleks, bahkan dia lebih kompleks dibandingkan atrium kiri. Ventrikel kanan juga lebih kompleks isinya dibandingkan ventrikel kiri. Jadi kalau nanti tadi ada gambarnya itu bagus penjelasannya. Itu aja sih yang penting. Iya, yang Kemudian lainnya udah tadi pas bagus sih. juga penjelasan mengenai apa anatomi koroner itu udah bagus. Cuman ada yang lupa tadi. Siapa tadi yang jelasin? Si Sadam, Ah, mana dia? dia jaga bang. Oh, dia jaga. Dia Oh, jaga. sudahlah. Jadi kan sinus koroner itu kan balik lagi dia ke atrium kanan. Di atrium kanan itu dia ada katupnya. Ada yang tahu nama katupnya? Karena kalau nggak ada katupnya balik lagi dia ke bawah. Ada namanya Trebesian valve. Jadi di atrium kanan itu ada dua katup di situ. Ada Eustachian valve sama Trebesian valve. Eustachian valve itu katup di atas vena cava inferior supaya darah yang masuk ke atrium itu tidak turun lagi ke vena cava inferior. Tapi mungkin nggak sedetail itu sih. Cuman kalau Kayaknya enggak. iya, tapi kalau yang detail aja tahu paling nggak detail kan gitu. Itu aja sih. Oke, oke. Jadi itu udah ditambahin beberapa sama Bang Arbi ya. Sebenarnya kalian kayaknya cukup sampai di tahu siklus jantung di mana. Terus kalian tahu letak-letak katup itu di mana-mana aja. Sama sistem konduksi jantung kalian juga perlu tahu sih. Karena nanti akan ada beberapa penyakit yang arahnya penyebabnya dari situ kan. Paling itu aja sih kalian kalau anatomi ya. Bunyi jam satu penutupan katup apa? Ada Ah, yang tahu iya nggak? tadi Bang, gede dibahas. Apa Halisha? atrioventrikular, Kak. Iya, apa aja. Katup apa? Katup bikuspid sama trikuspid. Mitral sama trikuspid. Jadi ketika katup apa itu nutup, katup semilunar ngapain? Membuka, Bang. Oh iya. Jadi dia Udah pasti tahu. Mantap, mantap, mantap. Enggak ya, Paling itu apalagi aja. ya Bang, anatomi nih. Paling anatomi kan dikasih gambar nanti, tunjuk panah. Nah, itu apa tuh? Kasih Paling gambar. gitu kan biasanya anatomi. Coba, aku Itu. ada sih slide-nya. Coba ini deh geser-geser slide-nya, aku pengen lihat deh. Selanjutnya. Terus. Oh, tadi banyak kan gambar ya. Mm-mm. Ya gitu sih. Dah, paling gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Siklus jantung tuh udah harus paham ya kalian semua. Keluar dari kardio itu dasar-dasar banget untuk kalian tahu. Karena kalau fisiologisnya aja kalian nggak ngerti, nggak paham patofisiologinya nanti kalian bakal ribet untuk penyakit-penyakit yang lain. Ada yang mau ditanya atau didiskusiin, Dek? sepertinya belum ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu selanjutnya kita bahas tentang apa Kak Ute? Kita bahas tentang yang VHD. Ya,
kita Oke, bahas tentang penyakit jantung katup ya. oke. By the way, Bisa tadi udah dibuka ada yang slide-nya. dokumentasi Oh belum iya, ya? belum ada. Belum ya. Kita dokumentasi dulu ya, adik-adik. Oke, udah pada on cam semua kan ini ya. Selain Hasian dan Andi. Oh, Andi udah bisa. Andi udah on cam. Gracia kenapa nggak on cam ya? Nah, Gracia sama Mutiara Gracia ya, atau belum ya. Gracia, Kak? Ada dua. Gracia, Ah, Gracia, Anggra ini. Oke, udah bisa kali Kak Ya, Ute. oke. Ini aku screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Ini boleh di off-kan dulu screen-nya. Oke. Aku screenshot lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, tuh. Selanjutnya Aku izin ambil ambil alih alih ya ya. Kak Ute. Oke. Makasih Bang Arbi sama Gina, izin aku ambil alih ya. Ini kita beralih ke topik selanjutnya ke penyakit jantung katup yang presentasi siapa ya? eh, yang presentasi ada saya, Zima, sama Alul, Kak. Oke, udah boleh langsung di share screen aja ya. Langsung dimulai aja. Oke, jadi ini kita mau bahas tentang valvular heart disease, di mana sebenarnya katup jantung tuh ada 4, ada pulmonal, ada aortik, sama mitral, sama tricuspid. Nah, untuk katup jantung sendiri, untuk posisi anatomisnya mungkin tadi udah dijelasin sedikit. Untuk katup aorta, itu ada di ICS 2 linea parasternal dextra, dan pulmonal itu ada di ICS 2 linea parasternal sinistra. Dan untuk tricuspid itu dia di ICS 4 linea parasternal sinistra. Mitral itu dia di ICS antara